Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Bang Taufik di e-bisnis, informasi seputar bisnis dan kita belajar secara mandiri. Ya. Pada kesempatan ini sesuai ini kita pokoknya bakalan mencari beberapa informasi, terus menggali informasi dari beberapa pengusaha untuk kita jadikan sebagai bahan kita lah dalam yang mau resign dari pekerjaannya seperti saya, kemudian memilih bekerja seperti ini. Ya notaben orang yang pengusaha itu backgroundnya macem-macem lah, dan kita nggak lagi ngebahas itu. Kita bakalan ngebahas bagaimana cara orang berusaha peternak puyuh, gimana sih. Nah, di samping saya, di belakang maksud saya, ada sih di samping, nah di tengah satu. Di sini sekitar 3.000 ekor banyaknya. Nah, bagaimana cara mengelola 3.000 ekor ini dalam berusaha puyuh? Nah, tentunya ada puyuh butuh makan dong, sama kayak kita. Nah, 3.000 ini berapa pakannya per hari? Nah, kemudian mereka juga butuh minum. Nah, bagaimana sistem pengairan dan sebagainya? Lalu yang menjadi masalah di setiap peternak-peternak sekarang ya, sampai-sampai kita di rumah itu padahal kandangnya di tengah hutan gitu malah kebisik gitu. Peternak lagi susah karena pakan mahal. Nah, itu teman-teman. Nah, makanya sebagian memilih memakai peternak campuran, tapi lebih banyak sih memakai pakan murni ya. Kalau dari segi pandangan saya, kenapa? Karena dengan memakai pakan murni itu lebih efisien, lebih nggak capek, lebih nggak ribet, dan tentunya jaminan untuk kesehatan, kemudian jaminan juga untuk kualitas telur itu. Nah, karena jelas kalau kita pakai pakan murni, nah tapi tentunya kita bakalan mencari celah, berinovasi tentunya, menggali ke teman-teman di sini yang nanti, karena di sini di kandang ini hanya memakai pakan murni, tapi jelas bahwa kelebihan dan kekurangan di season video sebelumnya itu sudah dijelasin bagaimana, kenapa saya ulang sedikit, dimana kalau kita memakai pakan murni ya jelas kita kerjanya lebih enak, lebih nyaman, dan lebih itulah. Nah, kemudian dari segi itu, kemudian kekurangannya jelas budget lebih tinggi dan pendapatan lebih itu. Tapi kemarin juga pihak ownernya juga udah ngasih tips. Nah, kalau kita main di harga, ya sama aja kita memakai pakan campuran atau enggak, itu kita main di harga tentunya, jelas itu. Nah, di sini di sini kan kemarin videonya masih ngawur ya. Kesana kesini karena memang itu first time kita untuk membangun edukasi informasi seputar bisnis ini. Nah, makanya kita fokus sama usaha ternak bulan ini, khusus untuk bulan ini. Nah, kita bakalan korek bagaimana sih usaha ternak puyuh yang baik dan benar, caranya bagaimana. Nah, oke teman-teman. Saat ini kalau kita melihat di belakang, nah sedang dilakukan pembersihan kandang. Nah, ini terbuat dari kanal di atasnya, kemudian di setiap sisi dengan pagar, kalau bahasa sini pagar, kalau kita pagar ya, pagar bambu di sini, dan dilapisi jaring. Nah, ini mungkin udah kita minta ininya Pak Bib, kira-kira luas kandangnya ini berapa Pak Bib? Total semuanya apa nih? Kandangnya aja ya? Iya, kandangnya luasnya. Saya pakai 6 meter lawan 10 meter. 6 meter dikali 10 meter teman-teman. Lalu kemudian tingginya Pak Bib ini kira-kira? 3,5 meter. 3,5 meter. Nah, dicatat teman-teman. Nah, kurang lebih seperti itu. Dan tadi kita udah menyebutkan, Pak Bib minta tolong diulang, kira-kira dari sekian meter yang tadi disebutkan berapa
banyak yang bisa ditampung untuk puyuhnya berapa? Berapa ekor gitu Pak Habib? Saya ngaturnya Iya. bisa berapa? 6 meter lawan 10 meter bisa kita pakai 5.000 kalau kita mau. Nah. Tapi tempat pakannya beda. Kalau ini 5 meter, 10 meter kali Iya. 6 meter sama tempat penaruhan pakan. Nah diinfokan teman-teman. Jadi tadi berapa Pak Habib lebarnya? 9 kali 6 ya? 10 10 kali 10 kali 6. 10 kali 6. Nah, jadi dari 10 kali 6 kandang ini ownernya tadi menyampaikan itu bisa sampai 5.000. Nah, jelas. Tapi untuk saat ini udah 3.000, tapi dari pandangan ownernya bisa sampai menampung 5.000 teman-teman. 10 kali 6 ya, betul Pak Habib? Iya, ya itu. Dan gimana ini Pak Habib? Tentunya ada banyak jenis itu ya teman-teman. Kalau kita lihat di YouTube atau di kandang yang lain, kandangnya, nah ini kan berbeda-beda juga, beragam. Nah, kandangnya ini pakai jenis apa, model apa atau gimana ini Pak Habib kandangnya? Saya pakai kandang besi dan pengaturannya orang jarang pakai 5 tingkat. Saya yang berani pakai 5 tingkat. Oh, iya. Ini 5 tingkat Pak Habib? Ya, rata-rata teman itu cuma 5 tingkat. Iya, betul Pak Habib. Sampai di sini dia nih. Iya, mari Pak Habib. Sampai di sini 4 tingkat kan. Iya. Kalau saya lumayan lokasi tidak terlalu banyak kan. Tambah lagi jadi 5 tingkat. Oh iya, betul Pak Habib. Ini jenisnya baterai betul nih Pak Habib. Iya. Kandangnya, nama kandangnya. Iya, kata omongan teman-teman di YouTube di Jawa baterai. Kalau kita ini kandang apa namanya? Kandang, kalau kita namain di Lombok maksud saya. Iya betul. Ini kandang susun. Kandang susun. Nah kalau bahasanya mungkin di Jawa familiar. Kalau bahasa Jawa niku yo baterai ngono loh. Nah tapi kalau kita bahasa Sasak susun berombo. Nah lebih jelasnya. Nah terus kemudian kira-kira dari kandang ini kekurangan dan kelebihannya mungkin bisa diperjelas sama kita Pak Habib untuk memakai kandang baterai kemudian ditambah lagi dengan 5 susun Pak Habib. Gimana kira-kira Pak? Kalau kekurangan kandang baterai ini sudah kotorannya capek kita bersihin dan kelebihannya untuk pengambilan telur tidak terlalu lama, Iya, cepat. betul. Soalnya kan ngambil telurnya dari atas, Iya. ambil ke bawah Iya Pak Habib. untuk memeras jam kerja. Nah Kalau kita itu pakai kandang baterai. susun atau baterai. Kandang susun. Nah itu teman-teman kelebihan dan kekurangannya. Nanti kalau lupa dibalik aja, geser videonya ditonton lagi. Jadi saya itu bahwa kelebihannya adalah pengambilan telur yang pertama. Kita lebih efisien, ngambilan telur lebih cepat lah daripada kandang selain inilah, gaya inilah. Nah kemudian tapi kekurangannya mengenai ini kotoran. Nah tinja kalau bahasa Arabnya ya. Jadi kotoran. Nah di sini mungkin agak terlihat mungkin agak lebih ribet dalam pengambilan itu. Dan jelas tapi di sisi lain kelebihannya disebutkan juga apa ya Pak dulu nyebutkan kita ngerti bahwa itu sehat atau tidak ya betul Pak Habib. Ya, ya. Nah itu hebatnya juga kelebihan daripada kandang susun seperti ini. Jadi jelas. Nah ini dia. Nah coba bisa ditunjukkan Pak Habib. Ini supaya sopan. Iya. Ini langsung kita lihat Bisa mana ditunjukin yang di kamera Pak Habib. kena kapur hijau sama kapur putih. Iya. Kayak ini dia. Nah, ini kan kapur putih. Iya betul. Terus ini kapur hijau. Iya. Kalau kita pakai kandang baterai atau kandang susun, jadi cepat kita nanggulangi obatnya. Kalau terlalu banyak ini yang kapur hijaunya kita kasih obat apa namanya lupa saya. Obat lupa saya. Nah, Nggak ingat saya. nah jadi begitu teman-teman. Ini suatu kelebihan yang sangat teramat luar biasa. Ketika kita menggunakan kandang ini ya, kandang baterai ya. Jadi jelas. Nah, ya tentu jelas versi kita di sini menurut sahabat saya Pak Habib ya. Nah, jadi jelas
bahwasanya ini apa ya, suatu yang sangat teramat krusial kalau kita tidak tanggulangi. Nah, makanya dengan memakai kandang baterai seperti ini, dengan sangat cepat kita kenal itu penyakit yang ada di itu kita bisa cepat tanggulangi dengan kita bersihin tiap hari. Bisa langsung lihat, kelihatan dari sini putih-putih atau hijau, jadi jelas langsung lari beli obat, selesaikan masalahnya kayak gitu ya. Gimana Pak Habib tadi Terus masalah pakan, bagaimana? masalah pakan. Nah oke. Nah sekarang kita tadi udah bicara mengenai ukuran kandang dan sebagainya. Nah sekarang kita coba beralih ke ini nih, Atau jemaah oke. pakan. Nah, coba kita beralih ke pakan. Jadi saya ulang lagi, kita di sini memakai pakan murni. Nah, coba kurang lebih Pak Habib minta tolong dijelasin kenapa memilih pakan murni untuk kenapa memilih pakan murni Pak Habib? Terbilang budget itu sangat tinggi gitu. Kebanyakan orang kan itu nyampur gitu Pak Habib. Ini kok Pak Habib ini berani gitu loh. Nah, itu kita mohon penjelasannya Pak Habib. Minta tolong Pak Habib. Ya kalau kita pakai pakan murni kan enggak kita perlu beli beli mesin untuk penyampuran. Bisa sih kita manual kayak campuran teman-teman itu, tapi saya malas. Saya lebih baik saya bermain di harga nanti Oh ya, betul Pak. supaya bisa ngejar target harga teman-teman kan harganya 26. Saya enggak mau saya pakai harga 27, tapi saya ngimpor barang. Oh iya, luar biasa sekali Pak Habib. Betul. Tentunya di sini mungkin lebih spesifik lagi Pak Habib. Mungkin manfaat daripada memakai pakan murni sendiri, mungkin dari kualitas telur atau bagaimana saat ini Pak Habib. Ya jelas beda kalau kita pakai pakan murni, ini hasilnya lebih ringan. Kalau kita nyampur ada sih yang berat tapi enggak dia lebih berisi yang pakai pakan murni sama yang nyampur. Oh iya. Dan masa expirednya bisa, setahu saya, Iya. soalnya enggak telur penjualan saya tuh enggak pernah macet dia, makanya enggak tahu saya expirednya kapan kalau pakai pakan murni. Iya. Nah, Pernah saya ngambil pakan temen, iya. dia pakai campuran itu 2 minggu udah enggak baik telurnya. Oh iya, betul. Kalau ini mungkin 3 minggu masih kayaknya. Itu aja. Terima kasih untuk itu Pak Habib. Masih banyak yang perlu kita pertanyakan sebetulnya dalam usaha ternak telur ini. Tapi sejauh ini alhamdulillah atau teman-teman bisa tengok dari season 1, season 2 itu tolong dilihat videonya supaya kita teman-teman yang nonton video ini enggak lebih jelas lah. Video ini memang agak sedikit lebih lama dari video yang lain, tapi di sini buat teman-teman nggak apa-apa. Di sini kita bakalan lebih rinci, lebih detail lagi. Nah sekarang kurang lebih setelah bicara pakan, kita bicara apa ya? Apa Habib? Oh ya, berapa kali makan sehari ini puyuhnya ini? Kalau saya ada teman-teman tuh biasa satu kali Iya. pagi aja kita kasih full itu tempat pakannya. Ya betul Bang. Kalau saya soalnya kan saya pakai pakan murni, kalau saya kasih 1 kali enggak dapat apa-apa saya. Saya kasih makannya 3 kali, pagi, sore, malam selesai isa gitu aja. Oh luar biasa. Jadi di sini Biaya makannya kayaknya 500 gitu. 500, sekitar 500 per hari. Ya, dapat telur 2. Sekarang yang masih hujan kisaran 25-26. Iya, oh begitu Bang ya. Nah, itu teman-teman, jadi kurang lebih seperti itu. Tentunya beda-beda versi ya, setiap kandang tentunya berbeda-beda. Ya, ya jelas itu. Nah, mungkin kita bisa tanya Pak Habib
usaha sejauh ini sudah berapa lama berjalan Pak Habib usaha ini? Ini baru 6 bulan. Iya. Akhirnya kan 1 tahun 6 bulan ya. Ah, Mudah-mudahan sampai 2 tahun kita pakai pakan murni. Makanya saya uji coba kalau pakai pakan murni itu Iya. mudah-mudahan ya bisa 2 tahun. Nah, amin. Kita mendoakan amin ya Rob. Semoga Saya dengan masih pakan uji coba murni. ini, Nah. pakai pakan murni. Nah, tadi itu info ya teman-teman, juga jelas. Yang namanya puyuh itu kisaran akhirnya itu 12 bulan ditambah 6 bulan, 1,5 tahun lah. Tapi di sini menyampaikan tadi kita berusaha lebih itu ya, berharap dengan memakai pakan murni tidak mencampur, masa akhir lebih baik, lebih bagus, lebih lama gitu maksudnya. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman. Dan apalagi ya Pak Habib, pernah nggak kira-kira sejauh 6 bulan ini merasakan kerugian atau semacamnya Pak Habib? Kerugian dalam usaha ini sejauh ini Pak? Kalau saya ya karena saya kan basicnya pengiriman barang. Iya betul Bang. Jadi kemarin tuh sempat pas lockdown di Jakarta itu Ya. semua telur yang ada, telur ayam maupun telur puyuh diimpor sini dengan harga murah. Tapi kalau saya bulan yang kemarin tuh enggak terlalu rugi, malah lebih untung saya. Soalnya kan saya Masya Allah. ngirim hasil panen telur puyuh saya. Nah, Saya kirimnya ke bawah dan saya ngambil harga murah kemarin pas rame datang telur Jawa itu kan. telur Jawa. Iya betul. Saya ngambil harga 24. 24. Saya impor ke bawah. Jadi Pak Habib punya kandang, Pak Habib beli itu yang produk Jawa itu, lalu Pak Habib supply. Enggak, saya ngambil produk Jawa, saya ngambil produk sini soalnya. Oh iya. Kalau saya ngambil produk Jawa Apa? tuh, kalau saya ngambil telur Jawa kan enggak tahu saya telur itu udah berapa minggu. Betul. Makanya lebih baik saya ngambil di kandang teman-teman. Saya tahu masa keluarnya itu, dan masa expirednya itu. Nah, Kita bisa kira-kira. oh ya luar biasa ini teman-teman. Nah itu ya buat mungkin teman-teman yang di Jawa atau di luar Pulau Jawa. Jadi kita meminta apa ya, kerjasamanya dalam hal ini. Tapi jelas kita sama-sama yang namanya kita berusaha, it's okay lah. Kita sama-sama fighter bertarung, tapi bertarung sehat tentunya. Teman-teman kita nggak ngelarang di sini di Lombok buat ngirim entah apapun itu, yang namanya kita berusaha, kita maklumi, kita paham betul ya Pak Habib ya. Artinya kita sama-sama ya berusaha lah intinya. Di sini kita keadaan yang memaksa kita dan kita harus mencari solusi untuk masalah setiap yang kita hadapi. Nah, kira-kira apalagi ini luar biasa sekali buat teman-teman yang pengen usaha puyuh ini, ternak puyuh sejauh ini 6 bulan dan terlihat sesuai dari dibilang kerugian itu, saya pikir kita rugi waktu dan kita lebih banyak untungnya daripada ruginya. Itu yang pengen saya sampaikan. Nah, kira-kira Ini lokasi video aja. Oh, oke. Ayo. Nah, Ini tempat puyuhnya. iya. Sebentar Pak Beb. Nah, jadi kita diajak minta untuk tour lokasi sama pemiliknya. Jadi ini lebih keren lagi teman-teman. Jadi lebih jelas, kita bakalan tour lokasi. Dilihat ya teman-teman. Mari Pak Beb. Nah, mari Pak Beb. Ya, ini saya kenalin, ini kandangnya, tempat kamarnya puyuh saya. Iya, betul Kamar sekali Pak Beb. spesialnya ini. Iya. Waduh, terus Tempat saya di sini. iya. Saya Iya. duduk-duduk sama teman nunggu tamu sudah yang beli Wah. telur. Di sini adem banget. Tempatnya asri lah. Ada Apa ini Pak Beb? bahasa Lomboknya